Saya izin berdiri. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hafiz mengenai bantuan pendampingan bagi UMKM dan bantuan hukum. Di sini saya akan memaparkan legalitas untuk UMKM. Tadi Bapak Ibu yang pelaku usaha sudah paham ya. Kalau mungkin mahasiswa masih teorinya, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai udara pastinya sudah mengalami ya legalitas UMKM itu seperti apa. Mohon dilanjut next. Nah, usaha mikro menengah itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mohon maaf, Bapak izin saya di samping. Jadi ini tulang punggung ekonomi Indonesia. Tadi disampaikan oleh Bapak Hafiz bahwa usaha mikro itu mencapai 63.000 sekian. Nah, di sini menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia itu lebih besar atau sebagian besar adalah UMKM. Ini kenapa? Karena menyediakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, terutama dari usaha UMKM ini. Selain itu juga UMKM ini juga dapat memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat karena dapat menyediakan produk dan jasa yang terjangkau, ya, sehingga ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian UMKM ini juga dapat keberlangsungan atau pertumbuhan UMKM ini menjadi aspek yang sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum, kemudian akses pembiayaan dan kepercayaan kepada konsumen. Bayangkan kalau kita tidak punya legalitas, apakah konsumen akan lebih mempercayai produk kita? Artinya legalitas untuk usaha UMKM ini tidak dipunyai atau tidak dimiliki. Next. Betapa pentingnya sebuah legalitas ini ya untuk UMKM. Yang pertama, artinya untuk perlindungan hukum. Jadi ini untuk melindungi UMKM dari berbagai hukum yang dapat terjadi. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Hafiz bahwa untuk mengajukan suatu permohonan minta bantuan hukum harus mempunyai legalitas. Ya, legalitas misalnya itu ada. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Hafiz ada NUB atau nomor induk berusaha. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang sebagai pelaku usaha itu ada CDP surat izin usaha perusahaan. Kemudian ada TDP tanda daftar perusahaan. Nah itu artinya usaha Bapak Ibu itu legal. Ya. Jadi ini penting karena untuk menghindari permasalahan hukum tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Hafiz. Kemudian yang kedua, ketika legalitas UMKM itu untuk akses pembiayaan. Ya. Jadi ini yang memiliki legalitas ini pastinya akan menjadi atau mendapat prioritas bagi lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki usaha mengajar modal kerja atau melakukan pinjaman baik itu lembaga pembiayaan maupun lembaga perbankan pasti akan ditanyakan mana legalitas usahanya. Ini lebih memudahkan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Kemudian yang ketiga itu pentingnya sebagai legalitas UMKM itu adalah untuk kepercayaan konsumen. Nah di sini artinya pengguna jasa produk Bapak Ibu itu akan lebih percaya dan merasa aman bila mana bekerja sama atau bertransaksi dengan usaha Bapak Ibu yang sudah punya legalitas. Jadi ini usahanya benar-benar ini ya, bukan ilegal atau tanpa izin.
itu sudah bekerjasama dengan ini tidak hanya perusahaan besar saja, tetapi dengan pihak lain pun itu lebih meyakinkan penggunaan produk yang berdasar Bapak Ibu bila mana memiliki legalitas dalam usahanya. Kemudian kemudian dalam beroperasi, nah ini juga pelaku usaha dapat fokus dalam pengembangan tanpa khawatir ada sanksi hukum. Nah kalau sanksi hukum ini pastinya kalau Bapak Ibu punya usaha tidak ada legalitasnya, pasti ada takdirnya ya, khawatir nanti ada sanksi, ada denda, mungkin ada yang apa yang tidak berizin sehingga dikenakan sanksi oleh pemerintah maupun negara. Next, legalitas UMKM itu produknya ada dua, Bapak Ibu dan para mahasiswa. Di sini ada legalitas usaha OSS. Nah, tadi yang saya sampaikan kembali dari PDPSU. Kalau dulu kita Bapak Ibu mau mendaftarkan usahanya harus memohon secara manual. Nah sekarang ini sudah ada elektronik ya, namanya online single submission. Next, jadi online single submission atau OSS ini adalah sistem aplikasi yang dapat digunakan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usahanya. Nanti akan mendapatkan produknya namanya nomor induk berusaha atau NIB. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Habis. Terkait dengan itu, Bapak Ibu ada kendala, ada masalah dengan usahanya, itu dapat diberikan bantu oleh kementerian dengan syarat mempunyai nomor induk berusaha salah satunya. Gitu ya. Next. Nah ini saya contohkan Bapak Ibu dan para mahasiswa bentuk atau produk NIB. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai akses masalah ini nomor induk berusaha. Ini kebetulan PT yang saya menjadi konsultan hukum di PT ini, PT Adhika Media Abadi. Di sini ada ini ya nomor induk berusaha. Nanti ada skala usahanya skala mikro, gitu ya. Jadi ini salah satu produk produk legalitasnya yang bentuknya OSS atau online single submission. Next. Nah ini lampirannya, tadi lampiran dari NIB ada sertifikat standar. Kalau misalnya itu ada misalnya usahanya itu kuliner misalnya makanan, di situ ada namanya sertifikasi standar halal yang disahkan di OSS ini, di online single submission. Nah ini kebetulan usaha yang kami contohkan ini adalah PT yang bergerak di bidang percetakan. Ini yang beralamat di Jalan salah ya, Jalan Brawijaya Kecamatan Sandaran, yang bisa Kecamatan Banyuwangi. Ini ada kesalahan dari sistemnya, ya. Dari sistemnya
Lanjut. Next. Next. Nah, ini mengenai produk halal mungkin akan disampaikan detailnya oleh Pak Muhammad Farozi ya terkait dengan produk halal ini. Jadi salah satu dari produk legalitas dari UMKM. Kalau Bapak Ibu mempunyai usaha bidang makanan kuliner, pasti usahakan harus mempunyai sertifikat halal. Next. Nah ini contoh sertifikat halal yang Bapak Ibu punya, misalnya ya punya usaha ini kebetulan ini saya contohkan sertifikat halal bagi UMKM produk rumah tangga rumahan. Jadi tidak perlu mendirikan sebuah badan hukum atau badan usaha. Jadi cukup dengan pernyataan saja. Ini kebetulan kita baru mengenai sertifikat halal untuk produk rumahan mempunyai usaha roti kering gitu ya, roti kering yang biasanya barang itu banyak. Nah ini mendapatkan sertifikat halal ini bentuknya seperti ini. Next. Jadi UMKM ini memang penting ya sebagai fondasi untuk memastikan keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi dengan legalitas itu dapat berproses dengan aman, lebih aman dan pastinya lebih profesional dalam mendapatkan keuntungan serta pengembangan usaha. Nah ini mungkin nanti yang lebih panjang, lebih diskusinya lebih panjang dengan Pak Ahmad Haris dan Pak Abu Ghazali. Nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bertanya langsung dengan Pak Jokowi. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Maria, gini ya Bu, kan misal kita memiliki usaha UMKM, nah itu ada 2 atau 3 orang yang mendirikan UMKM tersebut, itu kan harus memiliki izin terlebih dahulu. Nah, bila salah satu orang pendirinya itu meninggal, apakah bisa berlanjut tanpa pembaruan dari struktural UMKM tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab itu. Langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari mana siapa tadi? Dari mana sih? Mohon izin Bapak saya. Ayah, Bapak ini benar ada dari depan. Tadi disampaikan ada salah satu dari pendiri UMKM meninggal dunia. Berarti ini ada ini ya bentuknya badan hukum atau badan usaha. Ini Bapak semua harus tahu ini, harus bisa membedakan badan usaha dan badan hukum. Jangan sampai antum mengartikan atau mengistilahkan atau memahami badan hukum atau badan usaha. Jadi kalau misalnya ini saya tahu tadi yang disampaikan apakah badan usaha atau badan hukum, di mana dalam hal pendirian meninggal dunia gitu ya. Ya kalau misalnya NCP atau pasukan terbatas atau mungkin bahkan koperasi tidak ada. Koperasi ini ada pengurus dan pengawas yang harus segera dilakukan rapatan benar. Itu dari Pak Ahmad Haris ya untuk operasinya. Karena kuasa tertinggi di rapatan benar. Jadi kalau misalnya ini harus segera ada perubahan, dilakukan perubahan anggaran dasar